Oke, kembali lagi bersama saya Yohanes Fernando Lunga. Di sini saya akan menjawab soal UAS pengantar basis data ya. Oke, di sini nama saya Yohanes Fernando Lunga, NIM 20110075 kelas B ya. Oke, soalnya seperti ini. Oke, berdasarkan struktur belanja di bawah ini, maka saya diminta untuk menentukan entitas. Yang kedua, tentukan atribut dari masing-masing entitas. Yang ketiga, membuat ERD, membuat database menggunakan terminal. Dan yang terakhir, membuat tabel untuk tiap entitas yang sudah saya buat. Oke, di sini ada struktur pembelanjaannya terdiri dari sini ya. Ada yang pertama cetak, nomor, sampai di bawah ya. Oke, di sini saya akan menjawab dari nomor 1 ya, tentukan entitas. Oke, di sini saya jelaskan sedikit apa itu entitas ya. Oke, entitas adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Ukuran entitas biasanya persegi panjang ya. Untuk kita membuat ERD-nya di nomor yang ketiga ya. Oke, di sini saya sudah pisahkan beberapa entitas ya. Entitas. Oke, di sini yang pertama ada cetak, nomor, kasir, tanggal, member, dan sisa saldo ya. Oke, yang ini letaknya yang pertama ini ya. Di sini gambarnya muram ya. Di sini ada cetak, nomor, kasir, tanggal, member, dan sisa saldo. Yang berikutnya ada nama barang dan lebih hemat ya, entitas lemah. Saya jelaskan sedikit. Oke, yang kedua di sini ada nama barang ya. Ini ada satu paket crash cah-cah 13 gram dan lebih hemat ada di sini. Yang kedua di sini 3 ikat Rejoice. Berikutnya 1 ikat Sunsilk, 1 ikat rokok Surya, 2 slok rokok Surya Reverse, dan yang terakhir 1 LBR kantong kresek ya, investor. Oke, di sini lebih hemat di sini. Kenapa disebut entitas lemah? Karena dia saling berhubungan dengan entitas lain. Karena di dalam nama barang ada potongan harga atau lebih hemat setiap barang yang akan kita beli. Jadi harganya itu atributnya. Jadi di sini saya memakai entitas lemah karena masih berhubungan dengan nama barang. Oke, dia masih berhubungan di sini ya. Masih berhubungan dengan nama barang. Ya, ini lebih hemat. Oke. Itu jawaban untuk nomor 1 ya, tentukan entitas. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Tentukan atribut dari masing-masing entitas. Oke, atribut dari masing-masing entitas yang saya jelaskan ya. Oke, maaf, entitasnya masih ada di sini total, tunai, dan kembaliannya ya. Hampir saja saya lupa. Oke, yang ini total, tunai, dan kembalian. Ini ya. Oke, kembali ke nomor 2 kembali. Tentukan atribut dari masing-masing entitas. Oke, di sini saya akan menjawabnya. Atribut dari masing-masing entitas yaitu yang pertama ada cetak. Atributnya itu asli atau tunai. Sedangkan nomornya ini 4838-501. Ini ya, dari entitasnya. Entitas kasir itu atributnya versi strip store ini ya. Itu jawabannya ada di sini. Di sini tanggalnya 20 bulan 8 2020. Maaf ya, di sini tanggalnya tidak terlalu terang. Oke, di sini saja. Entitas member atributnya just glove ya. Sudah tertera di sini. Kita tinggal mengambil jawaban yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya nama barang ya. Oke, nama barang atributnya ini ya, satu paket ini sampai harganya ya, sampai di 1 LBR kantong kresek investor ya. Itu untuk entitas nama barang. Selanjutnya untuk entitas lebih hemat itu 13.212.000 ya. 212 rupiah maksudnya. Itu ada di sini.
Sedangkan total tunai dan kembaliannya ada di sini juga ya. Oke, yang ini ya. Oke, di sini tadi saya lupa menjelaskan. Di sini saya jelaskan sedikit untuk atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut dengan atribut yang berfungsi mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini entitasnya cetak dan atributnya di sini satu atau tunai. Entitasnya nomor, atributnya di sini ya 4838-540 dan entitasnya kasir, atributnya di sini Trisi Store. Entitas tanggal di sini atributnya member seperti ini ya. Oke, seperti itu untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3. Membuat ERD dari tabel yang kita buat ya. Oke, di sini. Oke, di sini ERD-nya oke di sini ya. ERD Ventil Relationship Diagram ya. Oke, di sini tombol yang di sini warna birunya di sini saya membuat entitas. Untuk persegi panjang di sini saya buat atribut dan warna hijau di sini relationship. Oke, di sini penjelasannya sama seperti tadi ya. Di sini relationship di sini fungsinya itu dia menghubungkan satu entitas, satu atribut maksudnya, satu atribut dengan atribut yang lain ya. Relationship itu fungsinya menghubungkan satu atribut dengan atribut yang lain. Oke, seperti itu. Oke, di sini saya jelaskan lagi, mulai dari entitas untuk tunai, yaitu atributnya cetak ya, dia menghubungkan dengan yang kedua nomor ya. Oke, di sini berurutan sekali. Yang pertama cetak, atribut cetak, entitasnya atributnya cetak, entitasnya tunai. Selanjutnya yang kedua ada nomor. Di sini nomor. Terus entitasnya ini ya 48354. Terus dia menghubungkan lagi dengan kasir ya. Di sini fungsi relationship tadi dia menghubungkan ya antara satu atribut dengan atribut yang lain. Di sini kasir, resistor, terus dia menghubungkan lagi ke tanggal 2008, entitasnya 2008-2020, terus menghubungkan lagi ke member dengan entitasnya cash flow. Selanjutnya dia menghubungkan lagi dengan sisa saldo, entitasnya -1. Selanjutnya dia menghubungkan lagi dengan nama barang ya. Oke, di sini nama barangnya ada banyak ya, 2, 4, 6 ya. Karena di sini di atribut nama barang entitasnya ada 6 di sini ya. 1 paket crash, terus 3 ikat rejoice, 1 ikat samsil, 1 ikat rokok, dan di sini yang terakhir ya. Oke, seperti ini ya. 1 ikat kantung kresek, di sini 1 ikat crash, 3 ikat rejoice, 1 samsil. Begitu juga selanjutnya dia menghubungkan atribut lebih hemat ya dengan entitasnya Rp13.212. Terus dia menghubungkan lagi dengan total itu ya. Maaf ya. Di sini gambarnya terpisah. Saya naikkan ke atas sedikit. Oke. Masih ya. Di sini biar saya hapus di atas saja. Oke, seperti ini. Total di sini dia menghubungkan dengan tunai dengan entitasnya Rp13.212 ya. Relationship dengan kembali 20.500 ya. Yang ini ya 20.500 ya. Oke, seperti ini. Di sini dari tunainya, maaf ya, tunai di sini 600.000 ya. Di sini saya salah tulis. Di sini tunainya harus 600.000. Oke, seperti ini.
600.000 ya. Oke, pas kembaliannya tinggal 20.500 karena harganya 7.500. Oke, seperti itu untuk nomor 3 ya. Oke, di sini sekarang kita akan membuat database menggunakan terminal dengan menggunakan CMD ya. Oke, di sini sekalian saya sebentar akan menjelaskan dengan nomor 5 membuat tabel untuk tiap entitas yang sudah saya buat ya. Oke, di sini saya sudah membuatnya di CMD dan saya print screen simpan di gambar ya. Saya tidak membuat simpannya di Word karena gambarnya kecil ya. Oke, di sini untuk langkah-langkah membuat menggunakan database, pasti kawan-kawan sudah melihat di tutorial saya sebelumnya. Langkahnya sangat gampang ya. Yang pertama kita pastikan dulu examnya menyala ya di MySQL dan Apache. Yang kedua kita masukkan script seperti ini cd/enter cd spasi exam cd MySQL, selanjutnya cd bin, selanjutnya MySQL spasi menu root ya, selanjutnya kita enter. Oke, di sini dia akan MariaDB tandanya berhasil ya. Setelah membuat berhasil di sini MariaDB non. Selanjutnya kita akan membuat database pembelian ya yang ada di struktur di sini. Oke, untuk membuat database pasti kalau teman-teman sudah tahu ya, karena di tutorial kita sebelum-sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang membuat database dan pernah membuat tabel ya. Oke, di sini langsung create database pembelian, lalu kita titik koma dan kita enter. Pasti akan muncul query oke, berarti satu tabel berhasil dibuat ya dengan nama di sini tabel pembelian. Oke, di sini tabel pembelian langsung pembelian enter query oke. Selanjutnya untuk melihat database yang kita buat, kita ketik show database begini ya, show database titik koma kita enter, maka tampilannya akan muncul database yang kita buat di sini ya, database pembelian. Di sini database-nya ada berbagai macam karena saya sudah pernah membuatnya di tutorial sebelumnya. Oke, di sini ya tabel pembelian. Oke, selanjutnya kita langsung menjawab soal nomor 5, yaitu membuat tabel untuk tiap entitas ya. Oke, di sini saya langsung membuatnya ya. Oke, untuk membuat tabel pembelian database, di sini kita langsung membuat di tabel, maksudnya di database pembeliannya. Jadi di sini pastinya akan muncul MariaDB. Nah, di sini kita harus memilih database yang akan kita pilih ya. Jadi kita memilih database pembelian yang kita buat. Caranya kita ketik use pembelian titik koma ya, nama database yang ada di database di exam di sini. Oke, setelah itu kita titik koma dan kita enter. Maka dia akan database change, berarti database telah dipilih ya. Oke, pasti muncul seperti ini. Sekarang kita akan membuat tabel. Caranya gampang sekali ya. Kita tinggal ketik saja create tabel, nama database yang kita pilih di sini, pembelian. Terus kita buka kurung. Di sini kita masukkan NIDN atau ID-nya, tipenya integer, dan entitasnya varchar saya buat 50. Dan atributnya varchar juga ya 50. Kita lihat dari di sini yang kita buat ya. Di sini ada entitas, nama entitas dan atributnya. Oke, di sini setelah kita akhiri begini, untuk membuat tabel pasti kawan-kawan bisa mengerti. Lalu kita akhiri dengan tanda tutup kurung dan titik koma ya, tutup kurung pembuka di sini, tutup kurung penutup dan titik koma, kita enter. Lalu query pasti ya query-nya berhasil ya. Untuk menampilkannya kita ketik dash pembelian titik koma, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, NIDN entitas atribut ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat, maksudnya mengisi data-data yang kita buat ya. Di sini untuk mengisinya kita tinggal ketik
insert into pembelian, buka kurung, ADN, entitas dan atribut ya. Namanya yang ada di database di sini ya. Di sini di tabel ya. Jadi semua huruf harus sama ya. Jika tidak sesuai maka tabelnya tidak akan berhasil. Langsung di sini kita masukkan mulai dari pertama cetak sampai terakhir ya. Di sini saya ada kesalahan karena di sini pertanyaannya itu membuat tabel untuk tiap entitas yang sudah saya buat ya. Setiap entitas mulai dari sebenarnya di sini harus dari cetak sampai di sisa saldo. Terus yang kedua dari nama barang di sini dan tabel yang ketiga dari total sampai kembaliannya. Di sini saya ada kekeliruan. Kawan-kawan bisa penjelasannya sama seperti ini. Di sini kita tinggal ketik values 1. Ya, jangan lupa tanda petik ya. Value 1, petik 1 cetak, petik 1 untuk atributnya tunai, terus nomor 2 juga sampai terakhir ya. Di sini sebenarnya hanya sampai di sisa saldo ya. Karena saya ada kekeliruan, jadi saya mengetik seluruh ya. Untuk sampai setelah kita mengetik selesai, kita akhiri dengan tanda titik koma dan kita enter. Di sini query oke, berarti query-nya berhasil. Untuk menampilkan data yang kita buat, kita ketik select bintang from tabel pembeliannya, kita titik koma, kita enter. Maka tabelnya akan muncul seperti ini. Di sini tadi saya sudah menjelaskan. Di sini tadi saya ada kekeliruannya. Sebenarnya satu tabel yaitu muncul hanya sampai di sisa saldo, dan tabel yang kedua sampai di lebih hemat, dan yang tabel yang ketiga di total tunai. Tetapi intinya langkah-langkah kita untuk membuat database menggunakan CMD di sini berhasil ya. Jadi seperti itu tutorial kali ini. Saya Yohanes Fernolunga mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di tutorial kita selanjutnya.